lapar dan dahaga Pak Ustadz ya. Kalau selama puasa buat dosa boleh nggak Pak Ustadz? Misalnya ngomongin orang nih Pak Ustadz. Ya tergantung tergantung dari kadar dosanya dok. Kalau dia gibah orang itu dia mengurangi kadar pahala puasanya. Makanya orang kalau puasa itu disuruh jaga lisan, disuruh jaga sikap gitu kan. Sampai Nabi SAW mengatakan fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar atau dia dicaci maki, maka dia katakan saya lagi puasa. Seakan-akan dia bilang saya lagi ikut program puasa, saya nggak mau ikut-ikutan bertengkar, mau ikut-ikutan ribut sama kamu, nggak mau apa-apa. Nah termasuk ghibah, termasuk fitnah dan segala macam. Berantem. Ya itu hindari semua. Di Ramadan itu justru kita mengontrol semua itu. Jadi Ramadan itu memperbaiki keimanan kita, menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita, mengontrol dan memperbaiki karakter kita. Semua itu terbentuk. Karena kita di puasa itu kan jujur, ya kan, dia berbagi, dermawan. Jadi orang-orang Islam itu umumnya kalau lagi bulan Ramadan tuh jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kalau yang membatalkan puasa sendiri apa Pak Ustadz? Ya, dimulai dari makan dan minum. Karena memang kita disuruh makan sahur ya. Sebelum azan subuh makan sahur. Kata Nabi SAW, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Maksudnya kalau kalian makan secukupnya, maka bisa bertahan sampai maghrib nanti. Dan juga kata Nabi SAW, sesungguhnya perbedaan dasar antara puasa kita, umat Islam sama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jadi kita bisa makan sahur. Dan kita menahan makan dan minum ini dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Tapi mulai dari azan maghrib sampai azan subuh lagi boleh makan. Kan gitu. Nah ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa-masa ini adalah masa-masa kita mengontrol tadi. Munculnya secara alami, tubuh kita sedang mengelola tubuh ini supaya mengelola sisa makanan, mengontrol kadar gula yang masuk dan segala macam itu. Nah ini kita kontrol, jadi makan dan minum. Ya. Tapi setelah maghrib boleh makan, boleh minum sampai subuh. Gitu kan. Kemudian yang kedua biologis. Ya, jadi biologis itu hanya boleh setelah buka puasa sampai subuh. Jadi sama tadi. Tapi selama siang ini dari pagi sampai maghrib ditahan. Itu kita bicara suami istri, apalagi kalau orang berzina malah tidak boleh gitu. Kalau berzina tetap nggak boleh ya Pak Ustadz? Iya dong. Tapi suami istri aja nggak boleh. Dan kalau suami istri berhubungan biologis di siang hari Ramadan itu ada dia harus taubat kembali kepada Allah dan ada kafarah namanya, dendahnya. Dendahnya itu dia bebasin budak karena di masa sekarang tidak ada perbudakan, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya, karena dia tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena itu, kecuali seseorang punya udzur dok. Contoh misalnya dokter lagi safar sama istri. Ya. Musafir itu kan boleh tidak puasa. Dia ganti di hari lain. Tapi itu utang dok ya.